Sang anak kembali bergegas ke sana. Sebelum saya menjual 12 dinar, saya mau tanya kamu dulu, ente kamu itu malaikat atau manusia? Sesungguhnya saya adalah malaikat diutus oleh Allah untuk menguji kamu 3 hal. 1, kesabaran kamu. 2, kejujuran kamu. Dan yang ketiga, kepatuhan terhadap orang tua. Tetapi sekarang ini saya menyatakan bahwa 3 hal tersebut kamu lulus uji, dan insya Allah kamu akan mendapatkan rahmat dari Allah hingga akhir hajat kamu. Ingat, sapi ini jangan dijual kecuali harganya seberat timbangan emas. Suatu ketika utusan Nabi Musa akan mendatangi kamu, membeli sapi kamu, karena ciri-cirinya ada pada sapi kamu tersebut. Kebetulan di kalangan umat Nabi Musa terjadi pembunuhan, dan saksi kuncinya juga terbunuh, dan terjadilah pertumpahan darah, terjadi perang saudara di masa itu. Dan satu-satunya untuk menyelesaikannya itu harus menghidupkan saksi kunci tersebut dengan media sapi kamu. Tidak lama kemudian utusan Nabi Musa datang membelinya, ditimbang seberat emas. Berdasarkan petunjuk Nabi Musa, saksi kunci tersebut yang semudah mati hidup kembali, dan setelah memberikan kesaksian keluarlah semua permasalahan di bakalang Bani waktu itu, dan saksi kunci kembali seperti sekala meninggal dunia kembali. Dan apa yang terjadi, sang anak tersebut memiliki harta melimpah dan tidak habis hingga umurnya hadir hajatnya. Luar orang tua, khususnya ibunda, mengandung kita 9 bulan 10 hari normalnya kalau menurut ilmu medis. Pada saat umur kehamilannya ngidam 6 bulan 7 bulan kita sena loe tu dan tablu jua kita sewa-sewa tetongi cakua-kua lewe mengataku ja pada dina denulai kasih narapi watuna asara ulah 10 pada saat sampai umur kehamilan 9 bulan 10 hari nyawa taruhannya. Ibunda bagaikan duduk di atas tanduk, satu pahanya sandar di atas ranjang. Ciwali panas sandiri sa ranjangnya, ciwali sandiri sa naku guru ya. Kok masalah saleh nyawa lutu tidak jadi masalah, asal anaknya selamat. Pada saat kita besar diayun, sementara duduk kita diayun, sementara di satu sisi ibunda kita memasak di dapur, tiba-tiba napire kita kindo tanah saleh dapurnya. Kalau mana kompro yang malumpa-lumpa uringnya lebeng asa dia tanah tari anak dah mencereki atau mempadar terpaksa di petana ke rumah sakit 3 hari 3 malam kita tidak pernah tidur. Orang tua juga tidak mau tidur meskipun dia menderita, asal anaknya tidak menderita. Kasih sayangnya luar biasa. Pada saat kita besar, semua aset yang dimiliki dipertaruhkan untuk membiayai kuliah kita, sekolah kita. 8 rokok yang menena sapina dedona pura di balu asal kemenala ongkoso anak lama luan galunya di pertama di pegadaian asal kemenala ongkoso luar biasa kan. Bapak kita pada saat mencari uang tunina kok boleh bosi-bosi deh mekena taruh kece kalau mana dia buat di dalam baju jas taruh kasih supaya punya anak kok boleh trik matahari yang begitu panas tapi 2 kali usahanya. Semestinya uang yang diperoleh itu dibelikan minuman masuk di Alfamart supaya harganya harus tidak pertama di kantongnya untuk dibawa pulang anaknya. Luar biasa perjuangan kedua. Jadi jalan untuk lepongan anak pergaulannya sudah luas, banyak relasinya, banyak sahabatnya. Guru-guru ni macam dia nak ambil cantik li sudi boleh bapak ibu kira calon menetut yang mematu ke dalam pasalah kau lebih pada makulia durhaka luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irkaman liman jahada bihi wa kafara wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh rahmatan lil alamin wa hadiyan siratal mustaqim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ya ayyuhal muslimun al hadirun
usiku nafsi bitaqwallah faqad faza man ittaqa wa khaba man taqa wa qad qala Allah ta'ala bil Qur'anil azim wa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Sadaqallahul azim wa ballaga rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidi wasyakirin yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin wa samaratus sholihin rahimakumullah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, taraktum fikum amraini, saya mewariskan pada kalian dua hal, lan tadillu ma tamassaktu bihima, sekali-kali kalian semua tidak akan tersesat selama berpegang keduanya. Kitabillah, kitab Allah yang diucapkan yaitu Al-Quranul Karim, wa sunnatu rasulihi, sunnah Rasulullah yang diucapkan yaitu hadis. Hadis tersebut menunjukkan bahwa sumber utama dan yang paling utama dalam ajaran Islam terdiri dari dua, yaitu Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran yang sudah sangat familiar, lazim dibaca setiap hari, terdiri dari 30 juz, 114 surat, dan 6.220 ayat kalau menurut versi tafsir Ibnu Katsir yang diutarakan dikemukakan dalam kitabnya Tafsir Ibnu Katsir. Dari 114 surat tersebut, surat urutan kedua merupakan surat yang paling panjang, kurang lebih 826 ayat. Mengapa surat urutan kedua dinamakan surat Al-Baqarah? Al-Baqarah kalau di bahasa Indonesia kan adalah sapi betina, lembu betina, sapi kombak. Yang boleh sempajang dia pengukuran surah Baqarah urutan kedua, betul tambah sempajang apa itu pale sapi kombak dengaran tanda pengelau ta'ala. Sesungguhnya tidak demikian nadanya. Dinamakan Al-Baqarah surutan urutan kedua dari 114 ayat tersebut memiliki sejarah dan cikal bakal yang panjang. Di masa Nabi Musa alaihi salam, hiduplah sepasang suami istri soleh dan soleha. Suaminya sudah agak usur dikit, sementara istrinya soleha tapi lebih muda. Sang suami memiliki bilin spiritual yang cukup dalam. Kalau bahasa sapinya sudah mencapai pada posisi kewalian sehingga mendapat keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa menerawang apa yang tertulis di Lauh Mahfuz, sehingga kehidupannya dia bisa mengestimasi, bukan menentukan, hanya mengestimasi. Disampaikan pada istrinya, ya istriku, besok lusa saya meninggalkan dunia ini alias saya wafat, ada warisan saya titipkan ke anak kita. Kebetulan ada anaknya seorang laki-laki dan seumuran warisannya tersebut, kebetulan warisannya tersebut adalah seekor sapi betina kecil. Sapi ini, wahai istriku, saya akan lepas di hutan belantara, ya tempatnya di perbatasan Timur Tengah dan benua Afrika. Tak kalah anak kita nanti sudah besar, ini wasiat saya, suruh dia pergi mencarinya, bawa pulang, kemudian untuk dijual apabila dia kekurangan modal dan untuk memenuhi kebutuhan kamu sehari-hari. Tak lama kemudian prediksi sang suami kembali ke pangkuan ilahi dan menjadilah istrinya, sang ibunda anak laki tersebut, mendidik hanya sendirian, single parent. Betapa sulitnya
Kalau seorang istri sendirian tidak memiliki sumber pendapatan yang jelas, dan ada seorang anak yang ditinggalkan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, sangat sulit sekali untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Konsumsi yang fisik, minuman dan makanan harus banting tulang. Seiring berjalannya waktu, sang anak tersebut juga sudah besar. Kegiatan sehari-harinya dalam menopang kehidupannya sehari-hari hanya pergi ke hutan mencari kayu bakar. Setiap kayu bakar jika sudah sampai segenggaman diikat, kemudian ditumpukkan hingga banyak sesuai dengan kemampuannya, dipikul, dibawa pulang dari rumahnya, dibawa ke pasar. Itu yang berlangsung setiap harinya. Kelihatannya tidak cukup untuk menopang kehidupan sehari-hari. Di masa dulu seperti itu. Kalau sekarang ini kebutuhan kita bukan saja untuk kebutuhan sehari-hari, ada untuk pendidikan, bayar pajak, untuk sedekah, kegiatan sosial dan lain sebagainya. Jadi sumber pendapatan itu harus jelas. Sang ibunda merasa kesian sanatnya, ya berdasarkan wasiat almarhum suaminya, diperintahkanlah anaknya untuk pergi mencari sapi tersebut sesuai dengan tempat yang dititahkan oleh orang tuanya. Tak kalah sang anak melakukan perjalanan dan sudah sampai di tengah hutan. Di masa Nabi Musa masih sering terjadi hal-hal istimewa, kekuatan supranatural, hal-hal yang ajaib. Beda kalau dalam keadaan sekarang ini, mungkin sering terjadi hal ajaib, tapi di nominal mengandalkan otaknya, mengandalkan ya keadaan digital. Andalannya adalah teknologi, ya teknologi informasi. Apa yang terjadi pada sang anak tersebut kelihatannya di luar nalar, tidak masuk dalam skop logika, sama sekali di luar logika. Kalau memang jangkaunya untuk manusia apabila diukur itu ya tidak bisa, tetapi jika mau diukur dengan takaran darah, kemungkinan akan memunculkan hal-hal yang di luar statement manusia, hanya bisa menimbulkan keadaan dan bisa juga menimbulkan tuduhan bahwa yang bersangkutan sudah menjadi sesat. Tak kalah sang anak dan sapi tersebut bertemu, terjadilah vibrasi. Vibrasi kalau dalam ilmu fisika getaran jiwa. Biasanya seseorang kalau lama kita ketemu, tiba-tiba ketemu, dua-duanya itu merasakan getaran di dalam tubuhnya. Itu adalah getaran vibrasi. Bisa saja kalau orang tua kita dulu sementara makan, kadang-kadang dia sampaikan begini, nak cerita kemurimu, nak cerita kasabusemu. Bisa jadi itu terjadi. Sementara memang itu terjadi kan di dunia ini kan ada gelombang elektromagnetik, dan itu sebagai medianya terjadi vibrasi, getaran paten antara yang satu dengan lain. Sang sapi dalam bendanya berkata, inilah tuan saya sebagai ahli waris, dan sang anak bergetar di hatinya, inilah sapi yang diwariskan orang tua saya. Saling mendekat satu sama lain. Sesungguhnya sudah banyak pemburu yang mengejar sapi tersebut. Setiap kali dibini dana panah untuk dipanah, tiba-tiba hilang di mata pandangannya, lenyai, hilang tiba-tiba di depannya. Hal-hal yang ajaib sering terjadi di masa Nabi Musa. Tetapi bertemu dengan ahli warisnya, langsung saling dekat, sehati seias kata, lalu dibawa pulang. Sesampainya di rumahnya, karena perjalanannya dari hutan belantara seperti yang saya sebutkan tadi dengan rumahnya ditempuh dengan jalan kaki kan sangat jauh. Tubuh manusia itu kan memiliki berbagai macam keterbatasan, termasuk rasa capek. Lantas ibundanya, nak, istirahat dulu, nanti besok dibawa sapinya ke pasar untuk dijual supaya ada yang kamu jadikan modal bisnis dan juga menopang kehidupan kita sehari-hari. Lalu sapi tersebut diikat. Setelah sang anak tersebut bangun pagi harinya, salah sholat subuh, sarapan pagi, dibawalah sapi tersebut ke pasar. Tapi tiba-tiba di tengah jalan ada yang menjaganya.
Biasalah terjadi jika seorang produsen atau penjual membawa komoditi atau barang mau dijual ke pasar, biasanya ada yang mencegah. Yang mencegah itu adalah tukang ijon atau tengkulak, lantaran membeli harganya di bawah harga pasar. Sesungguhnya dalam fikih Muhammad tidak bisa demikian, ya berdasarkan harga pasar yang terjadi. Ya, sanana tersebut mengalami hal yang sama, tetapi yang mencegahnya untuk menjual sapinya ke pasar itu ada seseorang yang membelinya sebelum sampai ke pasar. Yang membelinya itu adalah malaikat Jibril yang berwujud manusia, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguji kepada anak 3 hal. 1, kejujurannya sang anak tersebut. 2, kesabarannya anak tersebut. Dan yang ketiga, kepatuhannya terhadap orang tuanya. 3 perilaku ini kelihatannya zaman sekarang ini sangat langka sekali, kecuali kalau kita berpedoman pada Al-Quran dan hadis dan dijalankan sebaik-baiknya. Perilaku itu bisa hidup eksis bersama dengan kita. Orang jujur kan dibutuhkan, orang sabar dibutuhkan, patuh kepada orang tua juga dibutuhkan. Malaikat Jibril bertanya kepada sang anak, "Nak, mau dibawa sapinya itu kemana?" "Saya mau bawa ke pasar di sana." "Berapa harganya?" "Harganya 3 dinar." Malaikat Jibril punya misi untuk menguji sana segini saja. "Nah, saya beli 6 dinar. 3 dinar kamu masukkan di kantong, 3 dinar kamu bawa pulang dan kasih ibunda kamu." Dia bilang dengan jawaban yang sangat tegas, "Maaf kisana, kan kami, saya termasuk kamu, kan sudah sepakat untuk menjualnya sesuai dengan ridha ibunda saya, 3 dinar, 3 dinar. Meskipun kisana memberikan saya profit, keuntungan segudang, tidak ada artinya kalau tanpa pengetahuan orang tua saya barakah menguap. Meskipun keuntungan tersebut saya bisa gunakan untuk membeli sebuah istana, tetapi alangkah naiknya dan sia-sianya kalau saya tinggal dalam istana tersebut. Perasaan saya selalu sengsara bagaikan negara, tidak ada artinya di sana. Meskipun saya tinggal di sebuah rumah sawahan atau rumah petani, tetapi kalau hati saya senantiasa kanat pada Allah Subhanahu wa taala, itu bagaikan surga." Jawabannya luar biasa. "Biar saya ke sana dulu, pulang beritahukan orang tua. Tanpa ridha orang tua saya tidak mau." "Bu, ada yang membeli sapi tersebut, tapi patut dicurigai karena di atas harga pasar." 2 kemungkinan kalau di atas harga pasar. 1, kalau hal-hal istimewa memang berikan kita hadiah. Terus yang kedua, kalau di bawah harga pasar, kemungkinan di pasar gelap atau barang tadahan mau dijual, patut dicurigai. "Bu, ada yang membeli sapi kita, tapi di atas harga pasar. Harga pasarnya itu kan 3 dinar, dia mau beli 6 dinar. Dengan ridha dan restu saya, Pak. Bu, anak, silakan dijual." Lantas sang anak itu bergegas menemui malaikat Jibril, tapi malaikat Jibril mengulangi sekali lagi pertanyaannya dan permintaannya pada sang anak tersebut. "Bagaimana orang tua kamu ridha?" "Ridha ya kisana. Begini saja, saya beli 12 dinar. 6 dinar kamu masukkan di kantong, 6 dinar nanti kamu bawa pulang, berikan pada orang tuamu." 6 dinar itu kalau diukur dengan emas kira-kira 12 gram emas. Kalau harga emas sekarang 1.200.000, dikali 12 sekali 200, memang harganya cukup fantastis. Ya, sangat menggiurkan dari aspek profitnya kalau 6 dinar. Tapi sang anak tersebut mendapat petunjuk dari Allah, "Kisana, meskipun ibunda saya tidak ada depan, tapi jangan lupa setiap kali kita melakukan transaksi, ada Allah Subhanahu wa taala yang menjadi saksi di antara kita. Alangkah sia-sianya ibadah selama saya lakukan ini, tiba-tiba melakukan transaksi mengabaikan ridha dan nasihat ibunda saya, akan menjadi saksi nanti di akhir kemudian, tidak ada gunanya." Tiba-tiba sang anak tersebut pulang beritahukan orang tuanya, tetapi ibundanya juga memiliki pilihan spiritual yang cukup tajam dan bisa menebak dengan siapa anaknya bertransaksi. Lantas ibunya berkata, "Nak, tanya dulu orang yang membeli itu malaikat atau manusia, tapi kalau perasaan saya itu adalah malaikat." Sang anak kembali bergegas, "Kisana, sebelum saya menjual 12 dinar, saya mau tanya kamu dulu, ente
kamu itu malaikat atau manusia? Sesungguhnya saya adalah malaikat diutus oleh Allah untuk menguji kamu tiga hal. Satu, kesabaran kamu. Dua, kejujuran kamu. Dan yang ketiga, kepatuhan terhadap orang tua. Tetapi sekarang ini saya menyatakan bahwa tiga hal tersebut kamu lulus uji, dan insya Allah kamu akan mendapatkan rahmat dari Allah hingga akhir hajat kamu. Ingat, sapi ini jangan dijual kecuali harganya seberat timbangan emas. Suatu ketika utusan Nabi Musa akan mendatangi kamu, membeli sapi kamu, karena ciri-cirinya ada pada sapi kamu tersebut. Kebetulan di kalangan umat Nabi Musa terjadi pembunuhan, dan saksi kuncinya juga terbunuh, dan terjadilah pertumpahan darah, terjadi perang saudara di masa itu, dan satu-satunya untuk menyelesaikannya itu harus menghidupkan saksi kunci tersebut dengan media sapi kamu. Tidak lama kemudian utusan Nabi Musa datang membelinya ditimbang seberat emas. Berdasarkan petunjuk Nabi Musa, saksi kunci tersebut yang semudah mati hidup kembali, dan setelah memberikan kesaksian kelarlah semua permasalahan di Bakalang Bani waktu itu, dan saksi kunci kembali seperti sekala meninggal dunia kembali. Dan apa yang terjadi, sang anak tersebut memiliki harta melimpah dan tidak habis hingga umurnya hadir hajatnya. Luar biasa. Itulah sebabnya urutan kedua dari Al-Quran, dari 114 surat tersebut dinamakan Al-Baqarah, memiliki itibar, hikmah, dan pelajaran yang bisa dijadikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai cerminan untuk menjalankan kehidupan supaya harmonis, bahagia, tidak ada gangguan di sana sini. Salah satu di antara yang paling penting adalah patuh kepada orang tua. Kalau berdasarkan kisah tadi hanya ibunda. Satu ayat yang saya ungkapkan di mukadimah khutbah saya ini tepatnya dalam surat Al-Isra ayat 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qad rabbuka la ta'budu illa iyyahu." Sesungguhnya Allah memerintah kamu jangan menyembah selainnya. Wabil walidaini ihsana, dan sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk berbuat baik pada kedua orang tua kamu. Imma yablugannaka indakal kibara haduma aw kilahuma, apabila salah satu di antara dunia atau kedua-duanya sudah dalam keadaan usur sampai pada penghidupan kamu, pemeliharaan kamu, fala taqul lama jangan kamu mengatakan walatan haruhuma, jangan kamu juga bentak, jangan bali-bali, wa kullahuma kaulan karimah. Akan tetapi berkatalah kepada kedua orang tuamu dengan kata-kata yang karim, yang mulia, enak, aman, adem didengar. Jika seorang anak dalam sebuah keluarga hendak keluar pamitan dengan orang tuanya, minta izin orang tuanya penuh dengan adat tata krama. Pak, Bu, jika saya terlambat nanti pulang, nanti saya WA, saya kirimkan pesan, atau saya telepon. Sebagai seorang tua, luar biasanya enaknya, tenang hati. Tetapi jika seorang anak dalam keluarga pergi keluar tanpa pamit izin dari kedua orang tuanya, sudah 3 hari 3 malam tidak ada kabarnya, tiba-tiba Polres menelepon, "Assalamualaikum Bapak Ibu, anaknya kebetulan ditahan Polres berhubungan dengan tindak kriminal, tercabik-cabik dadanya." Orang tua berkepin-kepin hingga 13 kepin. Orang tua khususnya ibunda mengandung kita 9 bulan 10 hari normalnya kalau menurut ilmu medis. Pada saat umur kehamilannya ngidam 6 bulan 7 bulan kita sena loe tudan tablu jua kita sewa-sewa tetongi cakua-kua lewe mengataku pada dina denun kasih narapi watuna asara ulas 10 pada saat sampai umur kehamilan 9 bulan 10 hari, nyawa taruhannya. Ibunda bagaikan duduk di atas tanduk, satu pahanya sandar di atas ranjang. Ciwali panas sandere sejak ranjangnya, ciwali sandere sejak naku buru ya. Kok masalah saleh nyawa lutuh tidak jadi masalah, asal anaknya selamat. Pada saat kita besar diayun, sementara duduk kita diayun, sementara di satu sisi bunda kita memasak di dapur, tiba-tiba na pire kita indok tanah salai dapur lagi
Kalau mana kompro malumpa-lumpa uringel lebeng asa deto natari anak mencereki atau mempadar terpaksa di petana ke rumah sakit 3 hari 3 malam kita tidak pernah tidur, orang tua juga tidak mau tidur meskipun dia menderita, asal anaknya tidak menderita. Kasih sayangnya luar biasa. Pada saat kita besar, semua aset yang dimiliki dipertaruhkan untuk membiayai kuliah kita, sekolah kita. 8 rokok yang menena sapina tidurna pura di balu asal kemana hongkoso anak lama luan galunya di pertama di pegadaian asal kemana lah hongkoso. Luar biasa kan bapak kita pada saat mencari uang tuh gina kok boleh bosi-bosi deh mekena taruh kece kalau mana dia buat di yang baju jas taruh kasih supaya pulang anak ya kok boleh trik matahari yang begitu panas tapi 2 kali busa dah. Semestinya uang yang diperoleh itu dibelikan minuman masuk di Alfamart supaya daganya haus tidak pertama di kantornya untuk dibawa pulang anaknya. Luar biasa perjuangan kedua. Jadi jalan untuk lepungan anak pergaulannya sudah luas, banyak relasinya, banyak sahabatnya. Guru-guru ni macam dia nak ada cantik ni sedih boleh bapak ibu kira calon menetut tak yang mematu ke dalam pasalah kau lebih pada maku dia durhaka luar biasa. Mengapa harus menciptakan legenda yang kedua setelah Malin Kundang? Malin Kundang itu merupakan legenda simbol kedurhakaan anak pada orang tua yang sudah ada sejak dulu hingga sekarang di Indonesia. Jangan seperti ini. Tetapi kewajiban kita mulai dari sejak kita lahir hingga sekarang ini berbakti paduanya. Pendekatan orang tua menuntut balik semua biaya yang digunakan itu mulai dari persalinan hingga seperti kita sekarang yang diminta tidak benar. Sering sekali saya menyampaikan di depan mahasiswa, apa yang diminta oleh orang tua kamu itu sekedar mendampingi kamu untuk memindahkan total hitungannya pada wisuda. Tidak pernah puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliar yang dipakai kuliah hingga puncaknya sampai S3 tidak pernah diminta. Intinya tali toganya dipindah, orang tua sudah puas, wajib berbakti pada orang tua. Itu di satu sisi. Di sisi lain orang tua memiliki tanggung jawab untuk melahirkan anak soleh. Pesan Rasulullah bahwa setelah kita meninggal dunia itu habis perkaranya, kecuali kan 3, 1 amal jariah, 2 ilmu yang diajarkan bermanfaat pada satu sama senantiasa amalnya ya berlangsung dan kita yang mendapatkan di akhirat nanti. Dan yang ketiga melahirkan anak soleh. Anak soleh ini nanti yang mendoakan kita. Itu saya nak maci mengaji anak tamadat tua Tuhan, anak bacaan Yasin, Al-Quran, anak bacaan la ilaha illallah. Orang tua itu rasanya adem pada saat dalam genggaman sekarat maut berpisah antara tubuhnya dengan nyawanya, tersenyum manis simpulkan sang anak yang mentalkirkan Al-Quran. Luar biasa enaknya. Tetapi alangkah naiknya dan sia-sianya di pemadat tumatuan dalam bila luka di kafe macari itu aku tumat domin lo kesoleh. Kasihan orang tua itu pada saat antara tubuhnya dengan nyawanya berpisah, cemberut rasanya. Wajib kita orang tua mendidik anak menjadi anak soleh. Rasulullah SAW bersabda, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Walakin abawahu yuhamidanihi, akan tetapi kedua orang tuanya menjadikan yuhamidani Yahudi atau Nasrani atau Nasrani atau Majizani atau Majizani. Artinya hadis ini mengindisikan bahwa orang tua itu bertanggung jawab mendidik anaknya menjadi anak soleh. Di hadis lain Rasulullah SAW bersabda, akrimu auladakum, muliakanlah anak-anak kamu, wasinu adabahum, dan perbaiki adab-adabnya, akhlaknya, perilakunya, tingkah lakunya, dan tutur katanya. Salah satu medianya sekarang adalah lewat dunia pendidikan. Kita bisa mengambil suri teladan di Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim itu diabadikan namanya sebagai salah satu surat di Al-Quran. Luqmanul Hakim pada saat anaknya kecil senantiasa mengajarkan hal-hal yang baik, kata-kata yang baik, bermanfaat pada masyarakat. Kalau ke masjid, dia tanya ke masjid kan suri teladan sehingga bisa menurun padanya. Buah yang jatuh tidak jauh dari batanya, tergantung dari orang tuanya apa yang dilakukan diturunkan pada anaknya pada saat kecil.
Pada saat anaknya Luqmanul Hakim, tubuhnya sudah besar, sama besar dengan tubuhnya, selalu menggunakan inspirasi, mendorong anaknya, ikan mati membantu pangalan bersemangat mengembangkan, ya mensiarkan siar-siar agama Islam. Kamu lah nanti mengembangkan, berarti Luqmanul Hakim itu posisinya sebagai sumber inspirasi pada anaknya. Pada saat Luqmanul Hakim sudah uzur, terpaksa harus duduk di atas kursi roda, selalu memberikan doa pada anaknya, kamu nanti yang melanjutkan pengurusan masjid, kamu nanti yang melanjutkan mengurus semua, kamu nanti yang melanjutkan pengembangan masjid. Dia sebagai sumber motivasi pada anak-anaknya, di depan sebagai model, di tengah sebagai inspirator, di belakang sebagai motivator. Dan inilah yang mengulangi nilai-nilai pendidikannya Ki Hajar Dewanto yang dijadikan sebagai prinsip dan nilai-nilai pendidikan nasional Republik Indonesia, dengan konsepnya yang terkenal, Ingarso Suntonodo Himadembang Karso Tuturi Handayani. Di depan sebagai model, di tengah sebagai inspirator, dan di belakang sebagai motivator. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa sikril hakim wa taqabbal minkum tilawatan. Semoga ghafurur rahim.